pendisiplinannya. Jadi harus dibedakan antara mengungkapkan perasaan dengan mengarahkan anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua lebih cepat mengungkapkan perasaan daripada kita mengarahkan anak. Jadi biarlah perasaan itu dikendalikan, tapi anak yang diarahkan. Gitu ya. Ini dari siapa nih? Ilvan CRJ. Inspirasi Indonesia mengajar dari mana, Bah? Denisa Andria yang tanya. Jadi inspirasinya ada beberapa. Nah, pertama adalah dari program namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa di tahun 50-an. Jadi pada tahun 50-an pemerintah membangun SMA di kabupaten-kabupaten hampir semua wilayah Indonesia. Nah, ketika pemerintah bikin SMA, bikin gedungnya gampang. Persoalannya siapa yang mau ngajar? Jadi kemudian pemerintah mengundang mahasiswa untuk jadi guru SMA. Itu namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa, untuk jadi guru SMA di pelosok-pelosok tanah air. Nah, mereka ada yang mengajar 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi karena jadi guru terus di sana. Nah, program PTM ini yang memimpin waktu itu seorang mahasiswa namanya Kusnadi Harja Sumantri. Kusnadi Harja Sumantri ini menjadi rektor di Universitas Gadjah Mada pas saya masuk tahun pertama di UGM. Jadi itu rektor saya pertama. Nah, saya banyak dengar ceritanya dari Pak Kus. Saya sering berdialog intensif dengan beliau. Beliau seorang rektor yang sangat dekat dengan mahasiswanya. Nah, itu salah satu inspirasinya. Kemudian kedua adalah program pertukaran pelajar yang pernah saya ikuti, di mana kita tinggal bersama keluarga selama 1 tahun. Waktu itu saya masih SMA, dan pengalaman itu memberikan hidup kami. Nah, itulah inspirasinya. Kemudian kita susun program ide Indonesia Mengajar. Dan waktu itu ada yang bertanya, kita lagi diskusi tahun 2009 kalau tidak salah. Kami lagi diskusi, ada salah seorang yang bilang begini ke saya, Mas, kalau Mas Anies bilang masalah pendidikan di Indonesia itu adalah daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit, nggak punya guru yang baik. Pertanyaan saya, mana ada sarjana-sarjana dari kampus-kampus yang menonjol, yang mau jadi guru di tempat yang jauh-jauh gitu. Waktu itu saya respon, ada banyak, saya yakin. Masalahnya banyak yang tidak mau karena harus jadi guru seumur hidup di sana. Tapi kalau kita kirim guru bertugas 1 tahun, 1 tahun depan berikutnya beda guru, tahun berikutnya ada yang baru lagi, saya rasa banyak yang mau. Nah, disitulah inspirasinya. Jadi pengalaman PTM yang saya dengar, pertukaran pelajar, lalu pemantiknya adalah sebuah diskusi sore hari, ngobrol ngopi, di mana saya waktu itu bicara tentang perlunya guru berkualitas di daerah yang terpencil. Dijawab mana ada yang mau, terus saya bilang pasti ada. Nah, dari situ kemudian muncul gagasan Indonesia Mengajar. Itu ya ceritanya. Oke. Abah Selawi Tegal juga pengen sekali dikunjungi. Oke, insya Allah nanti. Dwi Agung Budiarto, insya Allah nanti warga Selawi. Selawi ini khas nih karena nenek saya berasal dari Tegal, dari Ujung Rusi. Ujung Rusi ini sekarang masuk Kabupaten Tegal. Jadi saya sering sekali dengar cerita tentang Ujung Rusi. Sekarang terkenal di situ
teman-teman di Selawi. Badai Seroja, Abah tolong ucapin pray for Gunung Lewotobi yang lagi erupsi di Flores Timur. NTT. I'm sorry to hear this. Ya, mari kita doakan sama-sama buat saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Lewotobi. Semoga terbebaskan dari dampak erupsi, dan yang terdampak mudah-mudahan bisa cepat recover, dan insya Allah semuanya sehat. Abah, bapak saya juga guru SD, SMP, SMA, dan dosen di STKIP. Sekarang udah pensiun dan udah bisa kuliahin 5 anak. Dari Reni Indriani. Masya Allah, Reni, titip salam hormat ya untuk bapak. Bukan hanya karena telah menjadi orang tua yang baik, tapi juga telah mengajar menjadi guru dan dosen. Itu kebahagiaan tersendiri, bisa mendidik anak kandung dan bisa mendidik anak orang. Oke. Saya sambil liatin mana lagi nih. Pak, ini utamain guru honor ya, terutama yang honor swasta ya. Insya Allah kita harus setarakan, jangan dibeda-bedakan. Erald, Abah aku ulang tahun hari ini. Hai Erald, happy birthday. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan bisa melampaui semua rencana dan cita-citanya. Panjang umur. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Erald. Abah sehat terus ya, Usna Asma ya, kita saling mendoakan. Abah besok benar ke Batam ya, insya Allah besok saya ke Batam. Jadi acaranya apa di Batam nih? Saya coba cek. Di Batam itu saya insya Allah akan ke pasar. Kemudian besok hari Jumat, jadi Jumatan di Masjid Sultan Mahmud nggak salah. Lalu kemudian ada acara kumpul dengan warga di Tribun MTC. Buat yang di Batam mudah-mudahan nanti sempat ketemu. Wow, Mbah doain mahasiswa yang tadi mana nih? Doain mahasiswa yang sambil bekerja. Anda beruntung bisa dapat kesempatan untuk jadi mahasiswa dan sambil kerja. Mungkin rasanya seperti beban. Jangan dipandang itu sebagai beban. Itu sebagai pengalaman ekstra. Mungkin menjalaninya menantang, tapi itu akan membuat Anda punya pengalaman menjalankan berbagai aktivitas bersamaan sambil kuliah, sambil kerja. Abah doain ya kita mahasiswa yang harus sambil kerja ya. Namanya siapa nih? Namanya tulisannya huruf Korea aja nggak bisa baca. Oke. Rekomendasi buku bacaan untuk dibaca anak kuliahan di masa libur semester 1 menuju semester 2. Saya usul Anda pilih 2. 1, Anda pilih buku fiksi, novel atau kumpulan cerpen. Yang kedua, pilih buku non-fiksi yang temanya Anda sukai. Jadi
Yang satu merangsang imajinasi Anda, karena kalau baca buku fiksi itu merangsang otaknya untuk pikiran kita tumbuh imajinasi. Yang kedua, baca yang non fiksi untuk nambah pengetahuan. Pilih yang Anda sukai. Dengan begitu bacanya menyenangkan. Abah ditunggu di Batam ya, insya Allah besok ketemu ya. Salam dari Abu Dhabi, salam juga ya untuk semua yang di Abu Dhabi. Abah pakai kartu SIM apa? Saya pakainya Telkomsel. Abah, aku suka somai pakai saus kecap, mantep banget. Aduh, saya juga suka dari kacang goreng. Somai pakai saus kacang, agak pedas, itu enaknya luar biasa. Udah gitu tahunya juga. Sayangnya sekarang udah malam, kita nggak bisa dapat itu sekarang. Abah, saya dikit lagi berhasil jadi sarjana pertama di keluarga. Wow, Masya Allah. Catatan Nana. Selamat ya Nana, jadi sarjana pertama di keluarga, jadi kebanggaan di keluarga. Insya Allah keberhasilan ini jadi awal untuk keberhasilan baru ke depan. Dan insya Allah Nana menjadi yang pertama, itu nggak ada duanya. Tidak ada sarjana pertama yang kedua kali. Pertama ya cuma satu kali. Jadi nanti kalau ada di antara keluarga yang jadi sarjana lagi, ya itu yang kedua. Jadi pertama itu cuma satu kali. Jadi selamat, saya juga ikut bangga. Insya Allah jadi inspirasi buat adik-adik di keluarga besar ya. Abah, istri saya Linda Lestari lagi hamil. Saya minta tolong doakan nanti anak saya cerdas. Dari Seruntul, Bung Seruntul dan Linda, selamat ya. Insya Allah kehamilannya lancar, persalinannya lancar, ibu sehat, bayinya sehat. Dari mulai sekarang pastikan asupan gizinya baik, nutrisinya sehat yang baik, supaya bayi yang sedang dikandung juga akan dapat pasokan nutrisi yang baik. Lalu biasakan dari mulai sekarang ibu untuk mengatur waktu, mengatur kegiatan, bahkan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti membiasakan buat bayinya walaupun masih dalam kandungan. Nanti insya Allah lahir anak yang sehat, anak yang seperti yang diharapkan, cerdas, berakhlak, dan bisa nantinya membanggakan orang-orang tuanya, bisa menjadi pembuka jannah bagi ayah ibunya. Abah punya jurus 1000 bayangan ya, soalnya ada di mana-mana. ya, saya lagi banyak keliling soalnya dari Citemku. Abah kapan ke Banten? Insya Allah hari Sabtu kalau nggak salah saya ke Banten. Abah pengen dinotis, apa pendapat Abah tentang fisioterapi? Salam dari Bekasi, klinik fisioterapi. Ya, fisioterapis ini